Selamat pagi dan salam sehat bagi Anda semua, keluarga sehat di mana saja berada. Masih dari 17 Agustus Kota Manado, inilah Radio Suara Sehat 95,3 FM. Baik, saat ini kita sudah berada di program Talk Show Kesehatan untuk edisi hari Kamis di lembaran ke-25 bulan Juli 2024. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang satu topik menarik, ya, di mana topik ini merupakan keseharian yang kita akan jumpai, ya, yaitu tentang hipertensi dan penyakit ginjal. Dan sudah hadir di studio kami untuk memaparkan secara sangat jelas, ya, narasumber kita Dr. John Walando, spesialis penyakit dalam Vinasim. Kita sapa dulu untuk narasumber kita. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi para pendengar Radio Suara Sehat. Semoga semua keadaan sehat. Sehat-sehat, iya. Terima kasih banyak dokter karena di tengah-tengah kesibukan dokter sudah berkesempatan hadir di studio siar Radio Suara Sehat pada pagi hari ini. Dan sekedar sebagai tambahan keseharian Dr. John Walando juga sebagai wakil direktur bidang medik dan keperawatan di Rumah Sakit Kebanggaan kita, Rumah Sakit ODSK, Provinsi Sulawesi Utara. Baik, Dok, seperti yang disampaikan tadi, pagi hari ini kita akan bicara tentang hipertensi dan penyakit ginjal. Nah, kalau bicara tentang hipertensi itu sepertinya sudah sangat familiar, ya, di tengah-tengah masyarakat, bahkan banyak juga yang sementara menjadi penderitanya. Nah, kalau definisi sendiri, Dok, yang disebut hipertensi itu seperti apa sebenarnya? Ya, baik para pendengar sekalian Radio Suara Sehat. Sebelumnya terima kasih banyak pagi ini saya diberikan kesempatan untuk bisa membawakan materi tentang hipertensi dan penyakit ginjal. Berdasarkan hipertensi, definisi saja untuk hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah dalam arteri meningkat secara signifikan, di mana hipertensi itu kita mengenal ada staging, ada stadium, ya, ada stadium 1, ada stadium 2 berdasarkan tekanan-tekanan darah yang ada, dan ada juga memang dalam pengklasifikasian hipertensi itu ada berbagai macam klasifikasi berdasarkan dari Amerika, ada dari Eropa yang memiliki ketentuan untuk batasan-batasan tersebut. Tetapi ya kita untuk secara awam yang tahu hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah itu naik di atas dari normal, ya. Nah, kita bisa mengenal secara keseharian, kalau orang bilang darting, ya. Kalau hipertensi itu tekanan darah sudah 130, nah itu sudah mulai memasuki prehipertensi. Jadi hati-hati, jangan lagi ada pemahaman hipertensi itu ini kok umur 70 tahun, jadi kalau 170 itu normal. Nah, itu salah, ya, itu pemahaman yang salah. Saya kira demikian untuk hipertensi, ya. Dan hipertensi ini salah satu penyebab penyakit yang cukup merepotkan karena seringkali terjadi secara silent. Jadi pasien bersangkutan kurang paham bahwa yang bersangkutan itu sudah mengalami atau menjadi pasien hipertensi tanpa gejala begitu, ya, tanpa gejala. Jadi tidak selamanya bergejala. Nah, gejalanya biasanya muncul kalau sudah dengan komplikasi. Ya, misalnya kalau dia memasuki suatu keadaan krisis hipertensi di mana tekanan darah sudah di atas 180, itu biasa sudah ada gejala, apakah mulai dengan sakit kepala hebat atau sampai malah bisa stroke, ya, komplikasi pecah pembuluh darah di otak. Saya kira itu dia. Oke, kata dokter tadi bahwa hipertensi ini orang ada bilang darah tinggi, Dok, ya. Jadi ada patokan pengukurannya, Dok, ya. Barangkali bisa dijelaskan, Dok. Walaupun banyak yang sudah tahu penyebabnya itu biasa makan makanan berasin, tapi secara literasi sebenarnya penyebab hipertensi itu apa saja, Dok? Ya, itu kita berbicara tentang etiologi dari hipertensi, ya. Untuk etiologi hipertensi itu atau penyebab hipertensi sebenarnya kita membagi dalam dua kategori, ya, hipertensi primer atau hipertensi esensial dan hipertensi sekunder, ya. Untuk klasifikasi ini, hipertensi primer itu tidak diketahui penyebabnya, sedangkan hipertensi sekunder
ada sesuatu masalah yang menyebabkan terjadinya hipertensi tersebut. Jadi hipertensi sekunder disebabkan oleh kondisi medis yang lain, ya. Saya kira itu untuk membagi penyebab hipertensi. Jadi hipertensi primer, hipertensi sekunder. Sementara penyebab-penyebab hipertensi itu sendiri ada bisa faktor genetik, ya, faktor genetik, faktor keluarga, riwayat keluarga hipertensi yang dapat meningkatkan risiko. Kemudian lifestyle, gaya hidup. Ya, seperti kita di sini, pengucapan, minum alkohol, cap tikus, orang bilang bagate sadiki, ya, merokok, itu merupakan lifestyle yang menyebab salah satu penyebab hipertensi. Di samping itu, kondisi-kondisi medis yang lain yang menyebabkan hipertensi, misalnya ada penyakit tiroid atau gangguan hormon yang menyebabkan penyakit-penyakit hipertensi tersebut. Ya, kalau tiroid itu orang sini bilang ada gondok dalam lah, mungkin istilah-istilah orang awam begitu ya. Dan penyebab yang lain hipertensi ada obat-obat, misalnya pil KB itu bisa menyebabkan hipertensi, ataupun obat-obat yang penghilang nyeri, ya, yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Begitu ya dok. Jadi boleh dikata faktornya multifaktor dok ya, begitu. Ya. Nah, tadi dokter sebutkan tentang penyakit yang menyebabkan. Nah, saya agak sedikit penasaran. Jadi, apakah untuk orang yang tidak ada genetiknya hipertensi, tapi dia menderita penyakit itu lebih berpeluang juga untuk menjadi seorang penderita hipertensi, begitu dok ya? Jadi lifestyle, ya, walaupun dia tidak ada faktor genetik, tidak ada riwayat keluarga, tetapi kita melihat bahwa dengan modernisasi yang ada, pola makan, gaya hidup, ya, instan-instan ya, semuanya. instan-instan, begitu banyak kafe-kafe, duduk nongkrong-nongkrong, rokok, vape sambil minum minuman, atau mungkin ya biasa campur-campur sedikit alkohol, ya, itu lifestyle itu bisa menyebabkan masalah ini. Walaupun mungkin secara genetik yang bersangkutan atau pasien tersebut tidak punya riwayat genetik yang hipertensi, ya. Jadi boleh dikatakan semua berpeluang ya untuk menderita penyakit hipertensi. Nah dok, kita merujuk sedikit ke data ya. Kalau data secara global dan Indonesia dan Provinsi Sulawesi Utara sendiri, apakah ada data yang bisa disebutkan dok ini? Ya, kalau kita lihat berdasarkan Riskesdas, riset kesehatan dasar dari tahun 2018 ya, di mana prevalensi hipertensi pada usia lebih dari 18 tahun untuk Sulawesi Utara sebenarnya mengalami, boleh dikata, penurunan ya. Penurunan artinya ini kerja keras kita semua untuk melakukan edukasi, termasuk saat ini kita edukasi pasien untuk sadar, untuk bisa aware, untuk bisa tahu dengan hipertensi, sehingga Sulawesi Utara tahun 2018 itu riset kesehatan dasar itu 33,1, sedangkan tahun 2023 ini didapatkan hasilnya 29,2. Jadi menurun ada ya? menurun ya. Nah, memang di sini prevalensinya menurun, tetapi celah pengetahuan tentang hipertensi di masyarakat itu harus kita terus intervensi sehingga pasien betul-betul bisa mengetahui apa dan bagaimana dengan hipertensi, apa dan bagaimana cara mencegahnya, apa dan bagaimana untuk pengobatannya, ya. Ya, oke dok. Ini sudah banyak yang tahu ya kalau hipertensi itu biasanya disertai dengan pengukuran darah. Tapi untuk tanda-tanda boleh kata tanda-tanda utamanya sendiri yang bagaimana dok? Ya, itu kalau kita lihat gejala-gejala dari hipertensi, ya, memang gejala hipertensi itu tidak semua, apalagi ada yang hipertensi pada usia muda ya. Usia muda itu masih sangat fleksibel, masih sangat bisa adaptif, masih sangat pembuluh darahnya masih elastis, sehingga gejala-gejalanya tidak khas ya. Tapi secara umum kita bisa melihat bahwa gejala hipertensi seringkali memang bisa dialami berupa sakit kepala ya, sakit kepala bisa sakit kepala mulai tidak enak sampai sakit kepala yang berat, terutama di pagi hari. Kemudian ada bisa rasa pusing ya, sensasi pusing atau rasa berputar-putar, ataupun bisa mengalami gangguan penglihatan, misalnya mata menjadi kabur, atau seperti ada kilauan-kilauan di mata ya, ada blitz itu, ada cahaya.
dan macam-macam gangguan penglihatan akibat gangguan dari mata itu sendiri. Jadi kita bisa mengenal ada retinopati hipertensi ya, kerusakan mata akibat hipertensi. Dan gejala lain dari hipertensi ya, orang itu sering merasa kelelahan, aktivitas sedikit kelelahan, aktivitas sedikit masa lelah. Nah, biasanya ini dihubungkan juga sudah pada tahap komplikasi ya. Kalau hipertensi kita biarkan lama akan mengalami gangguan pada jantung. Jantung akan mengalami heart failure. Heart failure ya, pompa jantung mulai melemah. Kalau pompa jantung mulai melemah, kita bergerak sedikit lelah ya. Mau mandi, angkat gayung saja bisa rasa lelah ya. Oke. Aduh, kalau demikian memang bisa sampai pada hal-hal yang sangat fatal, Dok ya, apalagi mengganggu aktivitas. Nah, Dok, taruhlah untuk beberapa orang ini sudah terdiagnostik untuk dia terdiagnosa hipertensi. Nah, beberapa orang kan menganggap kalau misalnya dia sudah diberikan obat oleh dokter, obat anti hipertensi, mereka menganggap seperti kebanyakan orang bilang, berarti sudah harus sembuh dong gitu. Tapi kenapa masih tetap ada gitu? Nah, baik, ini salah satu masalah kita yang ada di masyarakat. Kebetulan saya juga sebagai dokter yang melakukan praktek, jadi secara klinis setiap hari berhadapan dengan pasien ya. Di sini kita masih bisa melihat bahwa begitu banyak masyarakat yang belum teredukasi bahwa untuk hipertensi itu perlu dilakukan pengobatan secara berkala. Jadi tidak ada sekali orang kena hipertensi itu diobati, minum obat seperti batuk atau pilek. Wah, sudah minum obat, sudah selesai, sembuh dan selesai, lepas obat. Tetapi kalau hipertensi ini kita harus melakukan pemeriksaan secara berkala. Ya, pemeriksaan secara berkala ini dimaksudkan untuk melihat apakah target pengobatan itu sudah tercapai atau tidak. Jadi dalam pengobatan hipertensi itu kita mempunyai target. Nah, target ini diperlukan untuk mencegah komplikasi dari hipertensi itu sendiri. Selama belum mencapai target, maka komplikasi itu akan merupakan salah satu hantu yang akan datang ke kita yang memiliki hipertensi, sehingga diharapkan pasien itu tahu. Nah, untuk terhadap dokter itu sendiri, tidak ada satu dokter pun di dunia ini yang pasien datang dengan hipertensi langsung kasih obat sereng, selesai, tinggal minum ini saja setiap hari selesai, pasti tidak hipertensi lagi. Tetapi dokter itu akan meminta pasien untuk datang, bukan datang ke tempat praktek berulang untuk supaya dia datang ulang-ulang, tetapi maksudnya untuk melakukan pemeriksaan, reevaluasi. Jadi pasien janganlah bosan atau merasa capek buang waktu untuk ke fasilitas kesehatan, apalagi sekarang dengan BPJS semua gratis ya, bisa ke puskesmas ya, kita bisa melakukan pemeriksaan hipertensinya. Jadi di sana nanti bisa dilihat apakah dengan pengobatan satu jenis obat sudah tercapai goal terapi atau belum. Kalau belum, kita lakukan kombinasi mungkin dengan 2 macam obat, terapi dengan kombinasi obat 2 macam ataupun 3 macam ataupun 4 macam sampai mencapai target atau goal terapi dari hipertensi itu sendiri. Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan ini ada sistematikanya begitu ya, kalau misalnya ada urut-urutannya begitu ya. Betul. Jadi tidak sekali diberikan obat langsung sembuh. Nah, ini barangkali menjadi menambah wawasan kita semuanya keluarga sehat bahwa penyakit hipertensi itu harus dilakukan pemeriksaan secara berkala. Nah, Dok, kalau misalnya mereka sudah dikatakan taat ya dengan aturan dokter itu bahwa mereka harus lakukan berkala, kira-kira yang harus tidak boleh dan yang boleh itu apa? Ya, kalau pada pasien dengan hipertensi itu paling penting tentu kontrol tekanan darah. Kemudian kita melakukan pengontrolan diet dari pola makan ya. Pola makan kita tentu harus menghindari garam yang berlebihan, karena garam akan menyebabkan hipertensi. Tetapi ini ada satu hal juga yang perlu hati-hati dan diwaspadai, bahwa saya sering menghadapi pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit dengan kurang garam, apalagi usia-usia lanjut. Karena seringkali ada pemahaman yang terlalu ekstrim pada orang usia lanjut. Itu mereka pikir, wah jangan makan garam nanti darah tinggi, baposo memang baposo bye-bye, jangan makan garam sama sekali. Nah, ini masalah bahaya, karena garam juga diperlukan ya. Akibatnya banyak pasien yang masuk dengan penurunan kesadaran, khususnya pasien-pasien yang lanjut usia ya, usia-usia lanjut itu dia masuk ke rumah sakit dengan penurunan kesadaran.
ternyata diperiksa kemarin garamnya cuma 106, 100, 111 ya, itu mulai gangguan kesadaran. Nah, kita harus melakukan koreksi garamnya ya, koreksi garamnya di rumah sakit. Nah, ini saya juga dalam siaran kali ini harus hati-hati menyampaikan ke masyarakat, jangan bilang nanti oh tidak boleh, harus diet rendah garam, lantas tidak makan garam. Bahaya, garam diperlukan juga oleh tubuh ya. Jadi itu berbagai macam faktor, tentu kurangi makan daging ya, kurangi makan kebanyakan makanan-makanan yang banyak bumbu-bumbu penyedap ya, itu biasanya banyak asinnya di situ. Aduh. Nah itu pergumulan kalau orang Manado agak susah kalau masalah makanan ya, karena selain variasi makanan, kemudian banyaknya pesta di mana-mana. Ya, apalagi ini pengucapan ini berturut-turut ini dok. Estafet pengucapan semua. Iya baik. Ya, keluarga sehat, Anda sementara menyimak untuk talkshow kesehatan di edisi hari ini, dan kita sementara membahas tentang hipertensi dan penyakit ginjal. Tapi kita masih berada di bagian awal, yaitu penjelasan tentang hipertensi, dan narasumber kita Dr. John Walando, spesialis penyakit dalam Vinasim, masih sementara berbagi untuk kita semuanya. Kita kembali ke dokter. Dok, ini kan kata dokter tadi, jadi kalau mereka sudah menjalani terapinya, itu ada semacam target ya, untuk titik targetnya. Nah, apakah bisa dijelaskan secara umum ini ke masyarakat supaya mereka tahu juga bahwa kalau misalnya sudah pada kondisi seperti apa yang mereka harus lakukan? Ya, sebenarnya untuk pasien dengan hipertensi ini kita seringkali melihat atau melihat latar belakang. Ada penyakit apa yang melatar belakangi pasien dengan hipertensi ini ya. Jadi kalau pasien ini hanya memang dengan hipertensi, kita biasanya mencapai target 120/80 ya. Ya itu kita sudah kurang lebih di situ, sudah oke lah, aman gitu. Tetapi kalau misalnya dia ternyata punya latar belakang diabetes, nah itu ada di latar belakang diabetes, malah diharapkan dia sistoliknya di bawah dari 120 ya. Itu kita harapkan di sana, karena kita lihat makin banyak komplikasi yang ada, kita punya target sendiri. Karena itulah saya sering menganjurkan jangan pikirkan hipertensi itu cuma sebagai darting, titik darah tinggi, tekanan darah turun, sudah selesai urusan. Tetapi kita bisa melihat bahwa di balik hipertensi ini ada berbagai macam masalah yang harus kita hadapi, harus kita antisipasi supaya tidak menimbulkan komplikasi ya. Hipertensi ini kalau zaman dulu itu kita bukan zaman dulu, sebenarnya idealnya ya, hipertensi itu kita harus lakukan pemeriksaan bukan tekanan darahnya, tapi kita periksa matanya, kita periksa jantungnya. Ya, jadi dengan adanya hipertensi, saat kita pertama kali mendiagnosis satu orang dengan hipertensi, kita langsung periksa, ini jantungnya bagaimana gitu. Apakah jantungnya masih normal? Jangan hipertensinya ternyata tidak disadari pasien yang bersangkutan hipertensinya sudah lama. Ternyata setelah periksa jantungnya sudah mulai membesar, ya. Jantungnya sudah mengalami heart failure, gagal jantung. Kita lihat ternyata, wah, ini sudah mulai ada masalah matanya, hipertensi retinopati, ya, hipertensi yang sudah mulai merusak matanya. Kita periksa ginjalnya, wah, ternyata ginjalnya sudah mulai rusak, ya. Nah, inilah kita harus lakukan sebenarnya saat pasien datang dengan hipertensi, kita harus melakukan step-step ini seharusnya untuk bisa menghentikan komplikasi-komplikasi dari hipertensi yang ada ini. Jadi bisa memutus mata rantainya ya. Memutus mata rantai supaya jangan kita nanti setelah datang sudah dengan penyakit ginjal kronis, sudah harus cuci darah, setelah datang sudah dengan congestive heart failure, sudah gagal jantung berat ya, sudah tidak bisa bikin apa-apa, ataupun jangan datang sudah dengan stroke ya. Itu kita harus semua antisipasi ya. Antisipasi. Aduh. Jadi memang tidak bisa dianggap sepele dok ya, kalau misalnya sudah didiagnostik awal itu memang harus segera menjalani terapinya. Nah ini yang menarik dok, di masyarakat luas itu seringkali beredar pandangan-pandangan yang boleh kata masih boleh diterima secara medis, tapi ada juga yang salah. Kalau menurut dokter sebagai praktisi ya, seorang yang juga melayani langsung ke pasien-pasien dan masyarakat, apa kira-kira yang selalu beredar tentang hipertensi ini yang unik, yang sebenarnya bukan seperti itu dok? Ya, seringkali orang menyebutkan hipertensi ini pada suatu kondisi atau darah tinggi ini, oh dia kok lagi stres gitu, karena itu hipertensi tinggi itu. Ya memang betul, stres bisa memicu hipertensi, tetapi
selalu kita harus melakukan pemeriksaan secara berkala. Jadi titik poin yang perlu ditekankan di sini, lakukanlah pemeriksaan secara berkala ya. Kemudian seringkali pemahaman hipertensi yang saya paling tidak artinya sangat merupakan masalah ya, itu pemahaman bahwa seringkali kan mereka, oh sudah, kalau minum hipertensi, minum amlodipin, selesai. Nah, setelah itu tanpa kontrol ke fasilitas kesehatan, tanpa kontrol ke dokter ya, ke puskesmas. Kenapa? Kita di sini sekarang kan dengan BPJS ini saya kira semua diberi kemudahan ya. Semua bisa gratis, yang penting merupakan peserta BPJS. Jadi kalaupun sampai tidak melakukan pemeriksaan sendiri secara berkala melalui fasilitas kesehatan yang ada, saya kira ya kurang yang bersangkutan lah itu yang tidak mau ya. Kalau dari pemerintah sih saya kira sudah banyak fasilitas yang bisa diberikan. Ya, bisa datang ke rumah sakit kita ya, RSUD, ODSK, di sana semua ada dan semua siap. Betul sekali. Nah, Dok, memang kalau masyarakat apalagi sekarang Dok, ini ya tantangannya di kemajuan itu semua kayaknya bisa dapat di genggaman tangan di gadget ya. Mereka cari info. Nah, kalau menurut dokter sendiri sebagai seorang spesialis penyakit dalam ini bagaimana ini supaya masyarakat diedukasi juga? Ya, saya kira memang informasi melalui sosial media, melalui gadget itu ya, kita bisa googling, Google semua bisa ada ya. Itu baik, tapi tetap kita harus kontrol, melihat bahwa tidak semua benar. Apalagi ada yang memanfaatkan, artinya dalam tanda kutip memanfaatkan situasi di mana mereka ingin menawarkan produk-produk tertentu ya. Yang kasihan ini masyarakat yang melihat bahwa ini, wah ini kok sudah dipublis, itu sudah dipasang, sudah ditayang, padahal ini ada tayang-tayangan yang tidak resmi yang menyesatkan gitu. Rekayasa ya. Ya, ada yang rekayasa. Jadi kita harus hati-hati. Jadi masyarakat harus hati-hati. Jangan cepat-cepat langsung bisa menerima satu produk yang ditawarkan misalnya di sosial media tanpa mengetahui latar belakang secara jelas ya. Silakan hubungi dokter Anda, silakan hubungi fasilitas kesehatan resmi yang disiapkan oleh pemerintah ya. Pemerintah punya puskesmas di mana-mana. Silakan ke puskesmas, di sana ada dokter, tanyakan ke dokter, "Dok, ini masuk akal nggak ini pakai ini?" gitu. Ada kan yang ya bisa lihat pakai satu macam obat, pokoknya obat dewa lah, semua selesai, penyakit semua teratasi. Jadi Anda yang hipertensi tidak perlu minum obat, cukup begini selesai. Ada itu ya, nanti bisa lihat sendiri di sosmed. Iya, itu dia harus diwaspadai. Ya, baik. Untuk keluarga sehat, nanti di beberapa menit ke depan kami akan buka interaksi untuk Anda. Ini Anda bisa bergabung, bertanya langsung dengan narasumber kita, Dr. John Malando. Line telepon masih kami buka di nomor telepon yang sama, yaitu 0851 8668 9530. Sekali lagi 0851 8668 9530. Ya, akan nanti menjawab pertanyaan yang akan Anda sampaikan. Nah, sambil menunggu pertanyaan atau penanya ini, Dok, saya masih agak sedikit penasaran dengan ini ya. Tadi disebutkan bahwa ada banyak komplikasi yang bisa muncul oleh penyakit yang satu ini, hipertensi ini. Tapi kita skopnya ini pagi hari ini ke arah ginjal dulu, Dok. Nah, runutannya ini seperti apa, Dok, sampai bisa ke organ ginjal ini? Ya, secara sederhana dapat kita pahami bahwa hipertensi adalah peningkatan tekanan darah. Ya, peningkatan tekanan darah ini yang berakibat tentu berbagai macam target organ yang akan mengalami gangguan. Target organ yang mengalami gangguan itu mulai dari otak, mulai dari jantung, mulai dari mata, ya, semua akibat peningkatan tekanan darah. Ini target-target organ termasuk ginjal juga, ya. Hipertensi yang dibiarkan lama atau tidak diobati berakibat kerusakan dari ginjal itu sendiri ya. Tekanan pada intraglomerulus akan meningkat, terjadinya kebocoran protein ya. Protein itu bisa kita lihat bahwa seringkali kencing kita bisa berbuih ya. Walaupun tidak selamanya kencing berbuih itu sudah merupakan kerusakan ginjal, karena kita harus lihat ada makan apa gitu, kita ada mengkonsumsi apa sebelumnya. Tapi secara umum kita bisa melihat bahwa bila mana ada gangguan hal tersebut
ya cepatlah memeriksa, cepatlah datang ke fasilitas kesehatan supaya kita bisa mendapatkan proteksi secepatnya kalaupun ada gangguan ya. Walaupun penyakit ginjal ini sebenarnya untuk hipertensi itu sendiri kita lebih ada keterkaitan dengan penyakit ginjal kronis ya, penyakit ginjal kronis. Karena maaf mendahului ini mari kita sama-sama pahami bahwa penyakit ginjal ini sebenarnya terbagi dalam dua. Jadi penyakit ginjal yang akut ya. Jadi suatu akut kidney injury. Jadi itu tidak bersifat permanen, itu bersifat temporer. Jadi adanya penyakit ini adanya gangguan ginjal yang bersifat temporer. Itu juga terbagi tiga, adanya prerenal, renal, postrenal, itu secara teori saja. Tetapi kalau kita berbicara hipertensi ini, kita lebih banyak berhubungan dengan masalah penyakit ginjal kronis, ya, penyakit ginjal kronis. Saya kira itu. Oh, jadi boleh kata efek samping penyakit hipertensi ini dia karena berhubungan dengan ginjalnya tadi ya, karena darah ya, darahnya itu. Tekanan darah. Oke, ya kalau sehat tanpa terasa kita sudah hampir berada di bagian akhir untuk perjalanan talk show kesehatan pagi hari ini. Dan sebagai bagian akhir, silakan dokter untuk closing statement-nya berhubungan dengan topik ini, hipertensi. Hari ini kita berbicara hipertensi sebenarnya dengan penyakit ginjal, walaupun penempatannya minta maaf sekali lagi untuk para pendengar sekalian, mungkin kita pembahasan ke penyakit ginjalnya belum terlalu luas. Kita banyak berbicara tentang hipertensinya, tentang hal-hal praktis yang sering kita hadapi untuk pasien-pasien dengan hipertensi. Namun ini bahwa kenapa dikaitkan dengan penyakit ginjal, karena kondisi hipertensi tidak terkendali atau tidak terobati atau tidak ditreat dengan baik, ini akan menjadi salah satu penyumbang terbesar di penyakit ginjal. Dan kita minta maaf, kebetulan saya seharinya bekerja juga sebagai dokter di unit hemodialisa ya, di tempat cuci darah ya, orang Manado bilang cuci darah, hemodialisa, dan kita bisa melihat bahwa pasien-pasien begitu banyak di sana itu diakibatkan salah satu ya hipertensi ya. Seringkali ada pasien-pasien yang sebenarnya masih usia produktif ya, sekitar 40 tahun, 30 tahun sudah datang, yang sudah harus menjalani terapi pengganti ginjal atau cuci darah, yang ternyata setelah dilakukan interview, dilakukan anamnesa, dilakukan tanya jawab, ternyata berawal dari hipertensi. Jadi pasien tersebut seringkali tidak menyadari dia mengalami hipertensi. Karena itu marilah kita semua bisa melakukan pemeriksaan secara berkala di puskesmas ataupun fasilitas kesehatan yang ada untuk kontrol tekanan darah, untuk bisa menjaga kesehatan kita, untuk semua agar kita menjadi sehat gitu, sama seperti radio suara sehat. Iya, aduh luar biasa. Baik, terima kasih banyak Dr. John Walando, spesialis penyakit dalam Vitasim pada pagi hari ini. Jadi betul kata dokter ya, untuk penyakit ginjal belum terlalu banyak yang dikupas. Nanti mungkin di episode berikutnya dokter kembali akan hadir untuk melanjutkan dengan informasi-informasi yang pasti tidak kalah menarik ya. Dan terima kasih banyak dok sudah berkesempatan hadir di studio kami di tengah-tengah kesibukan. Apalagi saat ini sementara menjalankan tugas-tugas sebagai praktisi, kemudian juga sebagai Wakil Direktur Bidang Medik dan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah ODSK. Nah, bisa jadi rujukan ya dok ke ODSK. Silakan kami di Rumah Sakit Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara, kami memiliki fasilitas-fasilitas kesehatan yang tidak kalah dengan rumah sakit swasta lainnya. Malah ya boleh dikata lengkap artinya malah lebih ya. Sorry ya, bukan mau cerita. Jadi kita punya MRI 3 Tesla, kita punya CT scan 128 slice, kita punya mamografi, kita punya SWL, kita punya berbagai macam fasilitas yang merupakan standar pelayanan yang kekinian ya, itu anak-anak ABG sekarang kata-kata kekinian ya. Jadi hal ini kita
semua disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk masyarakat Sulawesi Utara. Dan ini melalui Radio Suara Sehat juga pemerintah memfasilitasi untuk informasi agar kita semua tetap sehat ya. Jadi jangan ragu, silakan datang ke RSUD ODSK untuk pemeriksaan kesehatan, bisa menggunakan BPJS. Semua BPJS akan kami layani secara full. Ya, memang cuma prosesnya harus membutuhkan untuk rujukan ya. Kita harus menggunakan sistem rujukan. Tetapi untuk keadaan darurat silakan langsung datang saja ke IGD ya. Dan sebelum terakhir untuk terakhir ya saya sampaikan, ini kita ada pameran kan Sulut Healthy Week. Sulut Healthy Week. Jadi jangan lupa hari ini hari terakhir, silakan datang berkunjung. Di sana juga ada stand pameran dari RSUD ODSK. Silakan bisa melakukan pemeriksaan kesehatan di sana. Ada pemeriksaan kesehatan, ada juga dari fisioterapi. Bisa melakukan merasakan bagaimana layanan-layanan yang ada di sana. Ya, silakan datang. Kami tunggu di stand RSUD ODSK. Kalau tidak salah, tepatnya pasti samping kanan ya, samping kanan panggung. Pas masuk dari pintu gerbang atrium dari Mantos 3, sisi sebelah kanan. Oke, iya luar biasa. Baik, menjadi doa kita bersama sukses buat Dr. John Walando secara pribadi maupun juga Rumah Sakit Umum Daerah ODSK. Dan dengan demikian berakhir sudah untuk talk show kesehatan kita di edisi hari ini, hari Kamis 25 Juli 2024 yang membahas tentang hipertensi dan penyakit ginjal. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi dan juga yang tetap menyimak program ini sampai dengan selesai. Di pekan mendatang dan seterusnya kita akan kembali lagi dengan topik-topik lainnya. Akhirnya saya Ferdinand mengucapkan salam sehat bagi kita semuanya, tetap jaga kesehatan kita dan sampai jumpa lagi.